Siap teman-teman? Siap. Sebelum kita belajar, kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budaya. Mari belajar surah Atin dengan materi pokok membaca surah Atin. Ya, oke. Ya, perhatikan anak-anak, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu ibu guru akan mengecek kehadirannya masing-masing. Ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Kenapa tidak hadir? Oh iya, ya. Siapa lagi? Oh iya. Jadi semoga kita doakan mereka akan ada waktunya untuk bersama-sama lagi mengikuti pelajaran. Jadi materi pada pagi hari ini adalah membaca surah Atin. Tujuan pembelajaran yaitu melalui latihan dan diskusi peserta didik dapat membaca Quran surah Atin ayat 1 sampai 4 dengan tartil. Yang kedua, membaca Quran surah Atin ayat 5 sampai 8 dengan tartil. Ya, oke. Akan perlihatkan lebih jelasnya. Saya akan perlihatkan video di depan di papan tulis. Coba perhatikan. Ini sedang apa ini anak-anak? Sedang membaca apa? Al-Quran. Mengaji. Jadi anak-anak pernah lakukan di rumah ini atau tidak? Jadi kalau kita sebagai agama Islam harus selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sangat penting sekali kita baca untuk kita apa? Pintar, lancar, bacanya tertib ya. Oke. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak dan keluarga di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum masuk ke materi pembelajaran agama Islam, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di pembelajaran 1 pendidikan agama Islam di kelas 5 ini kita akan belajar tentang surat Atin. Pastinya anak-anak sudah banyak yang hafal ya. Nah, bagi yang belum, nanti kita akan bersama-sama. Kita akan pelajari apa sih yang terkait dengan surat Atin. Nah, dalam surat Atin ini kita akan pelajari 5 hal. Yang pertama, kita akan belajar membaca surat Atin. Surat Atin artinya buah tin. Surat Atin termasuk surat yang ke-95, terdiri dari 8 ayat. Surat Atin diturunkan di Mekah dan disebut surat Makkiyah.
Surat At-Tin diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Ada yang tahu bagaimana bacaan surat Al-Insyirah? Nah, semua anak sudah hafal ya. Membaca surat At-Tin. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membaca surat At-Tin. Sudah siap? Baik ya. Nah, sebelum belajar membaca, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya, kita harus memperhatikan tanda bacanya. Ada fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid pada huruf Al-Quran. Yang kedua, membaca dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan dalam hati. Selanjutnya, huruf-huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Dibaca Wat-Tin. Nah, itu nanti kita akan belajar sama-sama ya. Ketika perubahan syakal atau huruf-hurufnya, perhati bapak atau ibu guru ketika sedang membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Membaca berulang-ulang sampai lancar, bacalah surat At-Tin berikut dengan teratil. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Nanti anak-anak menyanyikan dengan jelas, dengan suara yang jelas. Nah, kita akan mengulang satu ayat 3 kali. Perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tini was-Zaitun wat-Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Panjang ya, perhatikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysallahu biahkamil hakimin. Nah, itulah yang bisa Bu Esti contohkan. Mungkin jika ada kesalahan nanti kita koreksi bersama ya. Sudah dengar tadi videonya? Sudah. Jelas semuanya? Jelas. Oke. Ibu guru akan menyimpulkan kembali bahwa di dalam bacaan surah At-Tin ini ada beberapa ayat yang ada tanda tasydid. Yang ada tanda tasydid seperti ini tadi. Ada ini illal ladzina, bukan illa tapi illal ladzina amanu. Maksudnya ini ditekan, bacanya harus ditekan. Ya, oke. Sekarang ibu guru akan bagikan tugas-tugasnya, LKPD-nya masing-masing. Ya. Ini Bu Guru sudah bagikan sini semuanya. Perhatikan. Ini dikerjakan secara kelompok ya. Dikerjakan secara kelompok. Ada tugasnya untuk belajar membaca. Iya, tugasnya ini untuk belajar membaca. Iya. Perhatikan di situ ada di kolom tugas itu di sebelah kiri ada yang kosong, di situ diisi. Iya, bacaannya, lafaznya itu ditulis sebelah kiri dengan bacaan bahasa Indonesia. Bagaimana cara bacaan yang benar dari bacaan surat At-Tin yang di sebelah kanan? Oke, sudah mengerti? Sudah. Ya, sekarang kerjakan. Ya, sudah. Siapa yang bisa membaca surah At-Tin yang pertama? Coba kelompok 1. Nah, 1, 2, 3. Wat-Tini was-Zaitun
Waktu di sini. Ulangi satu kali lagi. Waktu di sini. Ya, kelompok 3. Wahadzal baladil amin. Kelompok 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjut semuanya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Ya, oke. Tugasnya Ibu Guru bagikan. Sekarang kerjakan tugas kelompoknya. Oke. Sudah. Ya, sudah. Ya, jadi ini tadi Bu Guru sudah bagikan masing-masing semuanya pekerjaannya di atas meja. Semuanya di atas meja. Kelompok masing-masing kelompok ketuanya akan mempresentasikan hasil tugasnya. Ya, ketua kelompoknya yang akan mempresentasikan. Kemudian kelompok lain akan menanggapinya. Ya. Oke, semuanya. Ya, presentasikan semuanya dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, oke, sudah presentasikan? Sudah. Ya, jadi sekarang sebelum kita menutup, maka Ibu Guru akan berikan tugas di rumah, yaitu belajar membaca, karena tadi kita lihat masih ada yang belum lancar membacanya. Tolong tugas di rumah itu harus dipermantap cara membacanya. Sampaikan sama ibunya, bapaknya, atau kakaknya untuk diajar belajar membaca. Ya, untuk diajar belajar membaca. Supaya kita apa? Pintar. Apa lagi? Jadi anak-anak yang pintar membaca Al-Quran itu akan masuk surga. Bukan hanya kita yang masuk surga, tapi kedua orang tua kita juga akan masuk surga. Oke. Jadi ini tugas-tugasnya tadi Bu Guru sudah bagikan. Ini adalah tugas membaca ya. Tugas membaca di rumah. Ya, oke, sudah semuanya. Ya, tugasnya semuanya sudah. Sekarang Ibu Guru akan tuntut tugasnya semuanya, akan saya berikan nilai. Kemudian tugasnya juga di rumah itu selanjutnya pertemuan berikutnya akan diberikan nilai. Olehnya itu bukan hanya tugas yang tertulis, tapi membacanya juga masing-masing akan harus bisa membaca. Jadi coba perhatikan untuk materi belajar membaca surah Al-Tin pada pagi hari ini cukup sekian. Hanya untuk pertemuan berikutnya kita melangkah pada menghafal surah Al-Tin. Jadi sebelum kita belajar menghafal, tentunya kita harus bisa dulu membaca Al-Quran. Ya, oke. Itu saja mungkin materi pada pagi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.